Masih dengan Advokat Agung di sini, teman-teman. Di hari-hari ini lagi rame-ramenya ya kasus ditangkapnya 3 orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana ketiga hakim ini membebaskan seorang terdakwa pembunuhan. Dan teman-teman, dari kasus ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya ya yang dulu sama-sama kuliah di Fakultas Hukum, dia sempat nanya, uh, untuk kasus ini ketika Ronald Tanur itu diputus bebas, kejaksaan kemudian mengajukan kasasi. Dan putusan kasasinya sendiri barusan turun ya beberapa hari yang lalu. Teman-teman ini sempat menanyakan, loh bagaimana bisa? Bukankah di dalam KUHP terutama pada pasal 67 dan juga pasal 244 itu melarang jaksa untuk melakukan upaya hukum terkait putusan bebas. Pasal 67 KUHP itu jaksa tidak boleh banding atas putusan bebas, kemudian pasal 244 juga seperti itu, tidak boleh ada kasasi terkait adanya putusan bebas. Nah ini, jadi saya jelaskan kepada teman saya itu yang dulu sama-sama kuliah S1. Saya jelaskan kepadanya bahwasanya pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk membatalkan kedua pasal tersebut. Oleh karena itu, jaksa bisa melakukan upaya hukum untuk kasasi ya terhadap kasus yang putusannya itu putusan bebas. Nah, terus saya sampaikan ke dia, inilah bedanya kalau kuliah di Fakultas Hukum tapi kemudian dia melanjutkan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan hukum ya. Beda dengan saya yang juga adalah seorang praktisi, jadi kami sebagai praktisi diharuskan untuk senantiasa untuk mengupdate peraturan-peraturan yang terbaru, ketentuan-ketentuan hukum yang baru, agar bisa mengetahui secara jelas hukum acara yang berlaku. Dan setelah saya jelaskan seperti itu, baru dia mengerti dan dia paham, karena dulu pada saat kuliah memang dilarang untuk melakukan upaya hukum ya terhadap putusan bebas. Dan kemudian dia sudah mengerti dan dia paham. Dan menurut saya ya teman-teman, apa yang dilakukan oleh jaksa atau apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini memang sangat baik ya, karena akhirnya memberikan peluang kepada jaksa untuk mencari lagi peluang agar mereka yang bebas itu bisa terkena pidana lagi, karena ini bukan mencari-cari ya, tapi ini adalah juga untuk kepentingan hukum. Karena apa? Teman-teman bisa membayangkan apabila tidak ada putusan MK yang mengatur tentang bolehnya pihak kejaksaan untuk melakukan upaya hukum, maka ketika kemarin di bulan Juli ada putusan dari pengadilan negeri yang diputuskan oleh ketiga hakim yang diduga menerima suap itu untuk membebaskan Ronald Tanur, ya selesai di situ. Ronald Tanur akan bebas. Dan ketika dia bebas dan tidak ada upaya hukum apa-apa yang bisa dilakukan oleh kejaksaan, maka keadilan itu sudah runtuh. Keadilan itu berpihak kepada mereka yang punya uang. Saudara bayangkan, dari temuan-temuan yang ada sekitar 20 miliar ya yang dipergunakan untuk melakukan gratifikasi kepada ketiga hakim tersebut. Dan ini tentu akan sangat menyakiti keluarga korban. Dan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah membuat putusan tersebut. Sebenarnya saya juga berharap teman-teman bukan hanya ketentuan dari pasal
67 KUHP, pasal 244 itu juga ya, dibatalkan. Tapi ada juga di dalam KUHP itu ya terkait putusan pra-peradilan. Bahwasanya putusan pra-peradilan itu tidak boleh diajukan upaya hukum apa-apa. Jadi sudah tertutup upaya hukumnya. Dan pada akhirnya ketika ada kasus pra-peradilan yang diperiksa oleh hakim-hakim yang korup, hakim-hakim yang nakal, hakim-hakim yang serakah, yang mata duitan, itu ketika dia memeriksa sebuah perkara pra-peradilan dan di mana dari pihak yang menjadi tersangka itu kemudian bermain dengan membayar, menyogok hakim tersebut agar ia segera terbebas dari status tersangkanya, otomatis dari pihak kepolisian tidak akan bisa melakukan upaya hukum apa-apa terhadap putusan tersebut. Karena saya punya pengalaman ketika ada seorang tersangka yang ditersangkakan oleh pihak kepolisian, dia mengajukan permohonan pra-peradilan di salah satu pengadilan negeri di Jawa Timur yang mana putusan atas permohonan pra-peradilan dari si tersangka tersebut akhirnya dikabulkan oleh hakim. Dan akibat dari putusan tersebut akhirnya status tersangkanya dicabut, teman-teman. Padahal pihak dari penyidik, pihak kepolisian telah menyuguhkan berbagai macam alat-alat bukti, barang bukti yang menunjang dan juga yang meyakinkan sehingga si orang ini kemudian bisa menjadi tersangka. Namun sayangnya hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak mengindahkan atau tidak sama sekali menyampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak kepolisian, yang mana akhirnya status tersangkanya itu gugur karena ada putusan dari si hakim tersebut. Dan karena ada rasa kecurigaan, karena saya merasa bahwa di situ ada permainan, akhirnya saya melaporkan hakim tersebut. Saya langsung melaporkan ke mahkamah, ke Komisi Yudisial, terus juga ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Yang mana laporan yang saya ajukan di Komisi Yudisial kemudian diterima dan diproses, teman-teman, dan pada akhirnya si hakim tersebut dinyatakan melanggar kode etik. Namun sebaliknya di Mahkamah Agung sampai hari ini tidak ada putusan terkait hakim yang bersangkutan. Makanya di dalam konten saya sebelumnya, teman-teman, di situ saya menyampaikan bahwa sebenarnya Mahkamah Agung ini tidak serius untuk membasmi hakim-hakim nakal ya. Bagaimana tidak, Komisi Yudisial sudah mengeluarkan putusan itu dari bulan Februari tahun ini, tahun 2024. Namun Mahkamah Agung sendiri sampai hari ini tidak ada putusan satupun tentang hakim tersebut. Februari sampai sekarang bulan Oktober mau ke November. Sudah sekitar 8-9 bulan ya. Tapi Mahkamah Agung sendiri tidak ada perkembangan terkait hakim ini. Oleh karena itu semoga saja yang namanya putusan peraturan terkait pra-peradilan, kalau bisa semoga bisa ada di judicial review ulang, agar nantinya pihak polisi pun bisa mengajukan upaya hukum seperti yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap kasus Ronald Tanur.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih.